Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa untuk kegiatan belajar hari ini dengan membaca Raditu Billah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni hari ini alhamdulillah kelas 6 bisa masuk kembali. Selama kemarin sama 3 hari, insya Allah sudah banyak tahu tentang adik-adik kelas kita ya. Kelas 1, kelas 2, dan lain sebagainya. Dan ini adalah kelas 6. Untuk Fatah gabung sama Noval, benar? Fatah, halo? Gabung sama Noval? Ya, Pak. Gabung? Halo, Fatah? Coba, Pak Guru. Ya. Pak Guru minta tolong pada Fatah dan juga Noval di situ. Karena ini sedang pembelajaran ya, maka kan yang kaitannya dengan bermain-main di stop dulu, dihindari dulu. Contoh bola itu disimpan dulu, gitu loh. Ini kan lagi pembelajaran ya kan, bukan bermain. Silakan untuk si Fatah tadi bolanya disimpan dulu. Kemudian di situ duduk yang rapi, ya kayak teman-teman tuh. Terus kemudian duduk yang nyaman, kita akan belajar, gitu loh. Sudah, Noval? Ya. Oke. Raffi berarti belum bisa masuk ya, Val? Belum. Oke. Ya, untuk teman-teman yang bareng sama Noval, sementara mainnya nanti dulu, kita hari ini belajar dulu lah ya. Kayak anak-anakku semuanya kaitannya dengan pembelajaran kelas 6, Pak Guru berharap sekali setiap harinya bisa aktif untuk ikut gabung di Zoom ini. Ini salah satu media yang akan kita gunakan untuk pembelajaran. Karena melihat kemarin macam alhamdulillah saya pikir lumayan efektif kaitannya dengan komunikasi. Daripada hanya di WA, Pak Guru memberikan tugas, ya kan? Dan anak-anak entah mengerjakan apa tidak, yang bermain ya bermain, ya kan? Terus kemudian yang belajar ya mungkin tetap belajar. Lah harapannya ada waktu yang kita khususkan untuk tatap muka, walaupun secara virtual ataupun lewat HP ini, lewat layar kaca, ya, gitu loh. Nah, terus kemudian Pak Guru harapkan sekali untuk kelas 6 karena ini sudah kelas 6 yang tertinggi di tingkatan sekolah dasar. Pak Guru harapkan untuk belajarnya ditingkatkan ya. Belajarnya ditingkatkan dengan cara apa? Yaitu sering membaca buku. Mungkin ini kan kelas 6 belum menerima buku ya, LKS dan lain sebagainya. Insya Allah ya akan segera. Insya Allah sudah dipesan, cuman tinggal dikirim saja dari Cilacap, ya kan? Nah, berikutnya Pak Guru berharap sekali kegiatan-kegiatan rutin pagi ya. Selain sholat subuh itu sudah dilaksanakan untuk setiap paginya karena ini pembelajaran virtual, kegiatan rutin kalian pun upayakan dilaksanakan. Contoh ya, mandi ya kan. Ini harus mandi dulu biar seger gitu loh. Karena akan beda mandi dan belum. Gitu kan? Upayakan mandi dulu, terus kemudian setelah mandi wudhu, setelah wudhu sholat duha 4 rakaat ya di rumah sendiri, itu loh ya. Itu Pak Guru minta tolong sekali pada kelas 6 yang menjadi percontohan adik-adik kelas harus lebih baik gitu loh. Para orang tua yang sedang mendampingi, Pak Guru berharap sekali ya, saya harapkan sekali bisa kita saling bekerja sama. Salah satunya sering memerintahkan anak untuk sholat duha, terus kemudian persiapan belajar dan lain sebagainya.
Anak-anak bisa dipahami untuk nasihat Pak Guru? Bisa. Bisa ya? Bisa, Kaim? Ya. Raffi, tolong dibuka suaranya biar nanti kita bisa komunikasi. Dibuka suara tapi tetap apa namanya tidak ramai gitu loh ya. Yaitu harapan Pak Guru untuk kelas 6 karena yang sudah-sudah tahun kemarin khususnya kelas 6 tetap ada ujian ya. Tetap ada ujian lah sehingga Pak Guru berharap sekali kelas 6 tetap aktif, tetap semangat dalam belajar. Itu loh. Karena salah satu kelulusan kelas 6 itu ditentukan dari nilai rata-rata rapot, terus kemudian digabung dengan nilai ujian. Itu baru dikatakan nanti lulus dan tidaknya. Sehingga kan kita berharapnya lulus dengan nilai predikat yang baik. Ya, kan begitu. Karena ini tinggal setahun lagi. Di kelas 6 itu nggak full sampai 12 bulan itu nggak full, Raffi. Ya. Biasanya itu bulan April apa ya, kalau nggak salah itu sudah ujian. Januari, Februari, Maret, April. April sudah selesai, ya kan? Nah ini tidak ada 12 bulan, paling hanya berapa bulan di kelas 6 sehingga akan terasa sangat singkat sekali gitu loh. Cepat sekali. Lah untuk itu kita harus mempersiapkan sebaik-baiknya ya. Sebaik-baiknya supaya apa? Ya, supaya kita sukses lah dalam hal belajarnya di madrasah begitu. Oke. Seperti itu. Untuk selanjutnya ya. Selamat datang yang sudah bergabung ini. Terus kemudian Pak Guru minta tolong siapkan buku sisa tahun lalu nggak apa-apa, nggak harus baru, syukur baru. Kalau nggak baru nggak apa-apa gitu. Ya. Oke, untuk kelas 6 yang Pak Guru banggakan, untuk pertama kali ini ya, Pak Guru menginformasikan bahwa pembelajaran itu selalu akan dimulai jam 8, paling lama jam 10 ya, 2 jam lah. 2 jam ini kan nggak lama ya kan, karena kalau kita belajar secara nyata di sekolah atau di madrasah itu kan jam 7 sampai jam 1 ya. Ini kan lama banget lah. Kalau virtual ya memang kita memahami ya tidak harus full banget, yaitu sampai 2 jam insya Allah cukup lah. Pak Guru berharap sekali anak-anak semuanya harus semangat. Paling tidak ikut belajar lah ya. Paling tidak ikut belajar. Masalah bisa dan tidak nanti proses kita sambil berusaha. Gitu. Itu Pak Guru berharap sekali bisa aktif dalam belajarnya, mengikuti gitu loh, gitu, ya kan? Nah makanya orang tua ketika memfasilitasi kuota, ya, ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya untuk kepentingan sekolah atau untuk kepentingan belajar. Hentikan bermainnya, hentikan gamenya, ya kan, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, sepertinya sudah. Raffi, untuk kamera HP-nya bisa yang mapan nggak, Raffi? Ditaruh di meja atau di mana gitu, kayak si Hamdan ini kan tenang. Jadi nanti akan kelihatan lebih tenang ya, di meja atau di mana gitu. Ya. Kemudian kalau bisa HP-nya itu lubuh ya, lubuh atau miring. Kayak gini, ya. Ya, HP-nya miring kayak gini. Nah, kayak gini. Ya. Ya, untuk Raffi sepertinya belum bisa tenang, belum bisa duduk dengan rapi. Kemudian kanan kiri siapa itu Pak Guru nggak tahu, ya. Kemungkinan Fatah apa ya? Fatah apa siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Eja. Kesha. Kesha benar? Benar, Pak. Oke. Selamat datang Kesha belajar di kelas 6 ya. Selanjutnya sudah persiapkan buku Kesha? Sudah ya. Siapkan bolpen juga.
Baik, sebelum ke pembelajaran, Pak Guru sedikit ingin bermusyawarah kaitannya dengan Menang pala udah. Kau anak berisik lah, ruk lah. Apa kok? Dan Kopi, maksudnya apa, Koro? kopi. Maksudnya kopi. Ini benda bola Raffi kok. Kok. Siapa ini kok? Maksudnya apa, Koro? Ih, Raffi lagi keramben. Kesut, suster kesot. Awas Naib. Suster ngesot, bela. Awas Naib. Kahil. Apalah. Raina biasa wae lah. Raina biasa bae. Oh, di grafik. Oh, tidak.
Anak-anakku semuanya, kita akan belajar hari ini yaitu tema 1. Tulis di buku kalian ya. Itu tema 1. Tema 1, kemudian bawahnya subtema 1. Subtema 1 yaitu tumbuhan sahabatku, ya. Ditulis subtema 1, tumbuhan sahabatku. Oh iya, Pak Guru minta tolong untuk setiap pembelajaran kayak saya itu di atas itu harus ditulis tanggal dan tanggal lah paling tidak ya. Misalkan hari ini yaitu hari Rabu, koma, terus kemudian tanggal berapa sekarang ya? 15 ya. 15 Juli 2021. Ya, ini biar buku kita nanti tertib gitu loh. Ya. Pak, sekarang Kamis kan? Oh, sekarang Kamis. Maaf. Iya, ya, Kamis. Terima kasih ke anak si apa tadi yang ngomong itu? Aku, Pak. Oh iya, oke. Kaib ya. Oke, ya. Oke. Sekarang kita belajar subtema 1 tumbuhan sahabatku. Nah, ini ya kaitannya dengan tumbuhan ya. Tumbuhan ini menjadi hal penting dalam kehidupan kita. Karena tumbuhan inilah yang setiap harinya memproduksi gas yang disebut dengan apa? Siapa yang tahu? Ayo, oksi. Nggak ada yang tahu? Oksigen. Nah, ya, oksigen. Bagus, Kaib ya. Oksigen. Nah, oksigen itulah yang dibutuhkan oleh kita ataupun hewan untuk pernapasan. Nah, makanya kita harus merawat ya ataupun suka menanam, memelihara tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Siapa yang halaman rumahnya banyak tumbuhan? Ayo. Siapa di sini? Raffi, gimana halamannya? Ada tumbuhannya? Kameranya mungkin Raffi ya. Itu di kamera. Mikrofon. Ya. Oke. Kalau Noval di halamannya ada tumbuhan nggak? Banyak tentunya ya. Ada kolam juga. Ada, Pak. Ya. Oke. Mestinya Noval ini setiap pagi atau kapan nyiram ya. Ketika musim tidak penghujan ya, musim kemarau ya. Tapi sekarang kadang hujan, kadang enggak ya. Kemarin aja gerimis kan begitu. Oke. Inilah mengapa tumbuhan itu disebut dengan sahabatku. Tumbuhan sahabatku karena apa? Berada di lingkungan kita dan sangat bermanfaat sekali bagi kita. Ini ya. Terus berikutnya pembelajaran 1. Kalian tulis di bawahnya Val, pembelajaran 1. Ya. Ya, pembelajaran 1. Ya. Coba anak-anak semuanya gambar yang daur hidup padi ya. Yang ini. Ya, daur hidup padi mulai dari biji, misalkan kamu uwer-uwer kayak padi gitu ya. Seperti itu, terus kemudian tumbuh kecil,
kemudian agak tinggi, padi berbunga, kemudian sampai padi sudah berbiji gitu, ya kan? Kemudian tanda anak panah. Ini kenapa disebut dengan daur? Karena ini merupakan satu kehidupan yang mengalami perputaran, ya kan? Digambar nggak, Pak? Ya, digambar boleh. Yang padinya saja ya. Ya. Oke. Yang nanti di atas boleh, di bawah boleh. Judulnya ini daur hidup padi gitu, Pak. Ini racun. Oh, Ajuna ora kali nyalakan kamera tuh. Simsiman. Boy, on mic. Boleh mic dibuka, Oi. tapi jangan rame gitu loh ya. Terutama KE, Pak Kurim minta tolong sekali. Yes. Ya, KE ya, jangan rame banget Ya. gitu ya. Oke, boleh berkata untuk kepentingan belajar talk. Saya bertakwa. Sedang nakurun di begini. Kalau seron oleh mencet mencet. Ini kan menu utama tuh. Oke, dicoba. Sing di kamar sing dia. Terus sing bom. Di recording di ngerekam apa? Hah? Kantor bingung. Gawe bundaran itu sih kan enak. Tulisannya apa boy? Daur padi. Hah? Daur hidup padi. Selesai, Bang. Di kamar susu. Daur. Kanan durek gigi. Dia rambut bisa celana.
Udah, Pak. Udah, Pak. Selesai banget. Sudah. Selesai bak. Yuk. Udah, loh. Nopal, nopal. Pak gurunya di mana ini? Nggak ada. Kil. Kahil. Apa?
Lucu temen koil kowe. Aku pribadi penting kan lucu banget dah ini. Lucu Nopal. Hamdan lagi mangan kae. Pulpen. Silakan untuk Kahil dibuka. Untuk Hamdan tetap ditutup mikrofonnya. Hamdan ditutup. Hanya Kahil. Coba Kahil dibuka mikrofonnya, terus kemudian baca perkembangbiakan tanaman jagung. Ya, silakan. Kelihatan nggak di situ? Perkembangbiakan. Perkembangbiakan tanam jagung. tanaman. Tanaman. Jagung. Jagung merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam hampir di seluruh Indonesia. Antara lain Nanggro Aceh, Aceh, Darussalam, Bali, Bengkulu, DKI, Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Oke, terima kasih Kahil, mantap. Sekarang Pak Guru minta tolong pada si Reki. Coba kamu baca Reki. Aku pengen tahu baca kamu itu gimana. Halo Reki? Dari awal. Iya, dari awal. Perkembangbiakan tanaman jagung. Kelihatan nggak dari situ? Perkembangbiakan tanaman jagung. Jagung merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam hampir di seluruh Indonesia. Antara lain sudah Bang. Sudah dibaca.
Apa koil? Apa kopi? Berisik, duduk lah. Paduna ana pak guru apa? Mukra oli berisik. Mana lah? Kopi ya. Ano F lah. Apa? Api. Halo, Tapi Pak apa? Guru. Suara Pak Guru masih bisa didengar, Faruk? Bisa. Masih. Oke. Coba sekarang Dea untuk baca. Perkembangbiakan tanaman jagung. Dea. Dea ada nggak? Ya. Ya silakan Dea. Perkembangbiakan tanaman jagung. Perkembangbiakan tanaman jagung. Jagung merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam hampir di seluruh Indonesia, antara lain Nonggroe, Aceh, Darussalam, Bali, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Oke, cukup lancar bacanya. Ya, Dea cukup lancar. Pak Guru boleh tahu novel nggak bacanya kayak apa? Ayo, Val. Perkembangan tanaman Perkembangbiakan. merupakan Belum. jenis Novel, stop. Novel, stop. Bukan perkembangan. Perkembangbiakan. Perkembangbiakan tanaman jagung. Jagung merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam hampir di seluruh Indonesia. Antara lain Nanggro Aceh, Aceh, Darussalam. Darussalam, Bali, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah. Ya Allah. Nusa Tenggara Barat, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Oke, lancar juga novel ya. Kesa kayak apa ya kalau baca sekarang ya? Kesa ya. Boleh ya Kes ya? Ya. Coba Kes, pelan-pelan Kes. Kayak apa Kes? Pak Guru pengen dengar suara Kesa bacanya gimana coba. Boleh dibantu Lilik di situ ya. Coba kayak apa Kes? Perkembangbiakan. Perkembangbiakan. Berkembangbiakan tanaman jagung. Ya, pelan-pelan aja guys. Jagung merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam hampir di seluruh Indonesia. Terus? Ya. Aceh, Darussalam, Bali, Bengkulu, terus DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, ya betul. Terus? Lampung, ya. Nusa Tenggara Barat, ya benar. Papua, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Oke, mantap. Terima kasih untuk Kesa ya. Alhamdulillah hari ini sudah lancar Kesa bacanya ya.
Dulu Pak Guru teringat ketika kelas 4 masih berjuang membacanya ya. Tapi alhamdulillah hari ini termasuk Makasih ya. Pak Kajis. Nggih, sami-sami Kesa. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah Kesa ini ya. Sudah lancar, sudah. Pokoknya senang lah Pak Guru gitu loh ya. Oke. Aku boleh tahu nggak Ajun bacanya gimana, Jun? Boleh tahu? Ya, coba Jun. Ya. Perkembangbiakan tanaman jagung. Ajun mikrofonnya dibuka dulu, Jun. Bawah. Oke. Sip. Oke, ya Jun. Mulai Jun. Perkembangbiakan Perkembangbiakan, Jun. Perkembangbiakan tanaman jagung. Ya. Jagung merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam hampir di seluruh Indonesia, antara lain. Enggak, di koma dulu, John. Di seluruh Indonesia. Jadi ada berhentinya biar nanti pendengar itu enak dengarnya gitu loh. Coba diulangi lagi, John. Jagung merupakan jenis tanaman banyak hampir seluruh Indonesia, ya kan? Terus antara lain Aceh, Darussalam, Bali, Bengkulu, terus DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Nusantara, Nusa Tenggara Barat, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Oke, terima kasih Ajun ini ya. Alhamdulillah secara umum kelas 6 bacanya sudah lumayan bagus lah ya. Tadi si Reki juga lancar banget. Si Kesha alhamdulillah sudah lancar ya. Ya. Oke, ini tanaman jagung ya. Kalau kita tanam biji jagung maka akan kelihatan berakar, terus kemudian nanti tidak lama kemudian akan tumbuh, kemudian akan berbuah. Ini ya. Ini tanaman jagung. Kita lihat bagaimana untuk penyerbukannya kok bisa ada jagungnya ya. Setiap tanaman kan mestinya atau umumnya biasanya ada bunga. Nah, bunga itulah sebagai alat penyerbukan ya, biar nanti bisa berbuah seperti ini. Ini adalah hasil penyerbukan. Nanti kita akan belajar juga karena ini perkembangbiakan. Siapa yang tahu arti perkembangbiakan? Mungkin ini pelajaran kelas 3 dulu. Silakan dibuka mic-nya kalau ada yang tahu perkembangbiakan itu apa. Apa artinya perkembangbiakan? Coba. Tumbuh, Pak. Tumbuh. Oke, jawabannya siapa ini? Kak Ipa, Pak? Oke. Ada yang menjawab perkembangbiakan itu adalah tumbuh, boleh. Coba yang lain. Pertumbuhan, Pak. Pertumbuhan. Oke. Masih kurang tepat, masih kurang pas. Ada yang bisa menjawab lagi yang lain? Regi coba pengen. Pertumbuhan suatu makhluk Pertumbuhan. Dari biji sampai ke buah. Oke, pertumbuhan tanaman dari biji hingga berbuah. Lumayan bagus, tapi masih kurang tepat. Ya, masih kurang tepat. Ya. Ada yang lain? Silakan. Dia barangkali punya pendapat. Bagus Kahil? Apa itu perkembangbiakan? Kan dulu di kelas 3 ya kita belajar ciri-ciri tumbuhan. Lah ini masih ingat nggak ya? Ciri-ciri tumbuhan salah satunya kan ya apa? Bernafas ya kan? Bergerak ya. Terus kemudian tumbuh ya kan? Kemudian ciri-ciri yang lain adalah perkembangbiakan atau mengalami perkembangbiakan. Nah, yang Pak Guru tanyakan apa dong yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Ayo. Gus Kahil punya pendapat apa itu perkembangbiakan? Salah tidak apa-apa. Salah tidak apa-apa. Yang penting kamu dalam gimana Kahil?
Bertambah. Bertambah apa? Bertambah banyak. Mantap. Terima kasih Kahel. Ini jawaban yang paling tepat ya. Boleh kamu tulis di bukumu ya, di bawah gambar tadi. Perkembangbiakan titik 2 boleh, artinya boleh. Perkembangbiakan titik 2 bertambah banyak. Ya. Berkembang biak artinya ya bertambah banyak. Ayam kok mengalami perkembangbiakan berarti ayamnya bertambah banyak begitu loh. Itu kata yang paling tepat. Bagus Kahil ini, mantap. Titik 2 nggak apa-apa ya. Titik 2 bertambah banyak, itu ya. Itu yang disebut dengan perkembangbiakan. Lah jagung kok dari biji ini kok bisa jadi banyak ya karena mengalami perkembangbiakan ya. Ada yang tahu lah, ini pertanyaan selanjutnya Kahil dan teman-teman yang lain. Apa sih tujuan dari tumbuhan ataupun hewan barangkali ya? Kalau hewan ini kan lebih tepat mungkin untuk tujuannya. Apa sih tujuan dari perkembangbiakan ini? Kalau misalkan hewan misalkan ya. Hewan mengalami perkembangbiakan, anjing mengalami perkembangbiakan, kucing juga seperti itu. Ya, kok bisa bertambah banyak? Artinya beranak, melahirkan dan lain sebagainya. Nah, ini tujuannya apa ya? Ada yang tahu? Misalkan hewan ya, hewan tujuan hewan berkembang biak. Silakan buka mic-nya kalau ada yang berpendapat. Apa ya tujuan perkembangbiakan hewan misalkan? Ya. Silakan. Salam. Ada yang tahu tujuannya? Kahil atau yang lain? Menambah suatu pertumbuhan, Pak. Menambah suatu pertumbuhan. Boleh. Bagus ya. Ada pendapat yang lain enggak? Apa tujuan dari perkembangbiakan? Masih belum tepat jawabannya Kahil. Sudah benar tapi masih kurang tepat dikit banget. Iya. Melestarikan, Pak. 100. Siapa ini? Siapa ini? Regi, Pak. Apa? Regi. Oke, terima kasih Regi. Jawabannya benar sekali ya, bahwa tujuan dari perkembangbiakan khususnya hewan ini memang melestarikan keturunan. Ini pelajaran kelas 3 sebenarnya dulu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ya. Sebenarnya Pak Guru ada buku tematik PDF ya. Di situ ada bacaan. Terus kemudian nanti sebenarnya anak bisa mencari ide pokok setiap paragraf. Tapi nanti kita ini lewati dulu nggak apa-apa. Ya, kita sekarang bicara tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Coba perhatikan perkembangbiakan tumbuhan. Secara umum perkembangbiakan tumbuhan itu dibedakan menjadi 2 Kahil dan teman-teman yang lain. Perkembangbiakan secara vegetatif dan yang kedua perkembangbiakan secara generatif. Itu loh. Oke. Kahil, perkembangbiakan apa dan apa? Tadi Pak Guru ngomong perkembangbiakan ada 2, apa dan apa? Kahil lupa. Kemudian ke Faruk. Faruk tadi Pak Guru ngomong perkembangbiakan ada 2 apa? Bertambah banyak dan melestarikan. Itu kan tujuannya, Kahil. Pak Guru kan bertanyanya itu perkembangbiakan itu ada 2, yaitu perkembangbiakan apa dan apa. Tadi Pak Guru ngomong kayak gitu, dengar nggak? Hewan, tumbuhan. Oke, itu jenis yang mengalami perkembangbiakan. Cuman apa namanya ya, macam perkembangbiakan itu
Ada 2. Mungkin ada yang ingat Pak Guru tadi ngomong apa, Faruk barangkali? Oke. Reki kelihatannya ingat ini. Coba Rek, perkembangbiakan ada 2. Kesa Pak Guru. Kesa, silakan Kesa, siap. Kesa, ayo. Silakan Kesa. Generatif. Ya. Vegetatif. Bagus. Yang lain ditulis. Perkembangbiakan ada 2. Titik 2. 1 bawah. Satu, perkembangbiakan vegetatif. Ya. Yang kedua, perkembangbiakan generatif. Ya, generatif. Yang pertama Vegetatif. Vegetatif. Ya, vege. Vegetatif. Ya, V-G-E-G, vege. Ya, vegetatif boleh. Kayaknya Pak Guru mengucapkannya vegetatif gitu. Pakai V ya, bukan pakai F. V. Iya, V, betul, V. Itu lagi dan Vegetatif. mata dulu. Sudah ditulis anak-anak? sudah. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas tentang perkembangbiakan generatif, gitu ya. Baik, perhatikan. Alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu adalah bunga. Jadi bunga itulah yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Itu bunga, ya kan? Nah, bunga tentunya mempunyai bagian-bagian. Apa saja kalau masih ingat? Ada tangkai bunga, terus dasar bunga, terus kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Iya, benang sari dan putik. Maaf ini Pak Guru tadi terpental. Bentar, share lagi. Nah, ini. Terus kemudian ini kan tadi Pak. oh ya, maaf ya Pak Guru. Memang sinyalnya hari ini nggak begitu bagus, Skype ya. Mohon maaf sekali. Kemudian benang sari itu adalah alat kelamin jantan. Kemudian putik merupakan alat kelamin betina. Nanti kita akan coba cari gambar mana yang benang sari, mana yang putik gitu loh. Mungkin ini sudah pernah kita pelajari di kelas 4 kalau nggak salah. Ya. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel ya, sel kelamin jantan. Kemudian tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik. Berarti nggak mesti tumbuhan itu memiliki benang sari ataupun putik atau alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Tapi ada juga tumbuhan yang memiliki benang sari dan memiliki putik. Dan ketika bunga itu memiliki kedua-duanya, bunga itu disebut dengan bunga sempurna. Nih ya. Coba sepertinya ini agak penting Regi dan teman-teman. Yang ditulis ini, yang ini aja nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4. 4 saja nggak apa-apa ya. Ini sepertinya penting itu loh. Ya. Ya. Yang ini, Raffi, perkembangbiakan secara generatif. Ya. Kemudian alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Coba ya, ini ditulis kelihatannya ini penting. Silakan ditulis semuanya. Pak? Iya, semuanya. Enggak.
1, 2, 3, 4 ya. Ini 4 aja yang kelihatannya penting ya. Ya, halo. Semuanya, Des. Yang paling bawah nggak usah, nggak apa-apa, Kes. Ini ya, yang paling bawah nggak usah, nggak apa-apa. Pak, aku ngelek, Pak. Yang nge-lag nanti masuk lagi. Yang bawahnya enggak, Pak. Yang bawah ini nggak usah, nggak apa-apa. Ini kelihatannya yang atas 1, 2, 3, 4 ini kelihatannya penting ya. Terima kasih. Oke. Kalau misalkan di rumah ada laptop, pakai laptop aja ya. Jadi tulisannya lebih jelas gitu loh. Kalau di rumah ada laptop. Nanti laptopnya disambungin WiFi HP, sinyal HP, terus kemudian nyambung Zoom. Itu bisa. Ya, pelan aja, Jun. Nggak apa-apa, Jun. Ya. Yang nomor 1 sampai nomor 4. Sudah selesai, Jun? Belum? Oke ya. Silakan Raffi ditulis. Faruk ini sih di MI apa, Ruk? Apa di rumah, Ruk? Di rumah. Oh iya. Sip. Sambil diingat-ingat bahwa alat perkembangbiakan itu ya, itu adalah bunganya. Dan di dalam bunga ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan ya, itu disebut dengan benang sari. Alat kelamin betina itu disebut dengan putik. Ya.
Dan Pak Guru berharap sekali kamu hafal benar alat kelamin itu. Itu loh, itu biasanya sering banget ditanyakan di ujian. Alat kelamin jantan yang disebut apa? Alat kelamin betina yang disebut apa? Gitu. Sudah selesai, Pak. Oke, sudah selesai Kahil ya. Selesai. Oke. Belum, Pak. Oh, belum. Ketutupan ya, sebentar. Ketutupan ya? Iya. Sebentar. Oke, sebentar. Ini lagi buka Filmora. Ini sebenarnya kalau Pak Guru rekam itu menggunakan ini sebenarnya. Ya udah Pak Guru close dulu aja lah, biar nanti daripada ganggu. Nah, ya. Sudah selesai, Pak. Oke, I'm done. Selesai. Oke. Selesai, Pak. Oke, ya. Yang belum diselesaikan. Kesha belum ini clear sepertinya ini. Sudah selesai, Pak. Oke, Tia. Terima kasih, Tia. Ya. Novel belum? Belum. Yuk. Dapat. Apa? Jantan. Dapat. Oke. Sudah semua apa ya? Raffi keluar, Pak. Raffi keluar. Sepertinya mungkin sinyalnya. Nanti mungkin dicoba untuk masuk lagi. Tadi Pak Guru juga sempat keluar. Oke, Novel sudah. Sip. Terima kasih, Novel. Oke, yang belum siapa ini? Yang belum selesai? Kesha? Aku udah, Pak. Oke, Kesha gimana ini, Kesha? Aku udah, Pak. Oke, ya. Kesha belum ini, sepertinya masih nulis ini. Oke, sambil menunggu Kesha ya. Ya, bahwa perkembangbiakan itu tadi ada 2. Kaib masih ingat apa dan apa? Kaib? Vegetatif dan generatif. Nah, oke. Vegetatif dan generatif. Terus kemudian kalau bicara perkembangbiakan generatif, ya, halo? Kesha udah? Sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Kesha. Itu disebut dengan bunga. Sedangkan bunga, ya, ada bunga sempurna dan ada bunga yang tidak sempurna. Pak Guru pengen tahu, alat kelamin jantan pada bunga disebut
dengan apa? Ayo, siapa yang tahu? Serbuk sari. Serbuk Sari. sari. Benar. Itu suaranya siapa tadi yang jawab? Kemudian alat kelamin betina disebut dengan apa? Ayo. Putih. Putik. Mantap, mantap, mantap. Putik. Ya. Sip. Oke, itulah perkembangbiakan secara generatif. Ya. Untuk selanjutnya, ya, terkait dengan perkembangbiakan generatif, itu nama lainnya itu adalah perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Berarti yang vegetatif itu yang tak kawin, kemudian yang generatif dalam bahasa IPA ataupun sains istilahnya seperti itu. Berikutnya di sini ada macam-macam penyerbukan gitu ya. Kan kok bisa ya bunga itu terus kemudian berbuah sih, kenapa ya? Ya, karena mengalami penyerbukan. Ada yang tahu istilah penyerbukan? Biasanya kan ada istilah persarian ya boleh. Kemudian penyerbukan juga boleh. Pak Guru pengen tahu apa artinya penyerbukan? Siapa yang tahu? Salah tidak apa-apa, silahkan berpendapat. Yuk. Apa artinya penyerbukan? Khususnya pada tanaman atau pada bunga. Kahil tahu? Apa artinya penyerbukan? Pribun? Pengembangan bunga. Oke, perkembangan bunga. Boleh seperti itu. Pendapat yang lain? Regi tahu nggak? Silakan. Antropogami. Antropogami. Oke, antropogami bagus. Jawabannya sudah masuk, cuman masih kurang tepat. Ada pendapat yang lain? Hamdan mau berpendapat? Oke, tidak. Bagus. Kalau tidak ada yang berpendapat lagi, Pak Guru pengen meluruskan jawaban-jawaban semuanya. Bahwa penyerbukan ini ya, istilah kenapa sih disebut dengan penyerbukan ya? Penyerbukan itu adalah, perhatikan, jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Boleh anak-anak tulis penyerbukan garis miring persarian gitu ya, boleh. Adalah gitu. Ya. Bukan apa? Penyerbukan garis miring boleh atau gitu ya, atau boleh. Kurung buka ya boleh. Penyerbukan garis miring persarian adalah, yaitu boleh, yaitu boleh. Jatuhnya. Boleh John, jatuhnya. Penyerbukan atau persarian yaitu atau adalah ya boleh. Adalah jatuhnya serbuk sari. Serbuk sari. Jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Di atas kepala putik. Sudah, John? Sudah. Oke. Ya, itulah yang disebut dengan persarian ataupun penyerbukan. Berarti apa dong, Ajun? Penyerbukan itu, bacakan John. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Mantap. Iya. Jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Bila jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik, di sini sepertinya belum ada tampilan gambar bunga apa ya? Sebenarnya Pak Guru menunggu loh. Lah, ini. Ini yang Pak Guru tunggu ini, Kaib. Ini kan bunga ya.
fungsi dari tiap bunga, bagian bunga. Nah, ini bunga. Nah, bunga ini yang paling bawah ya, ini disebut dengan tangkai bunga. Oke. Ya. Tangkai bunga, kemudian di sini ada yang hijau-hijau ini. Yang atasnya ini tangkai bunga. Ini disebut dengan apa? Ayo jawab. Tahu apa enggak? Yang bagian Bunga. bagaimana, Dan? Disebut apa, Dan? Apa, Dan? Kelopak bunga. Bagus. Betul. Kelopak bunga. Bagus. Ini kursornya. Oh, ini di sini. Ini kelopak bunga. Kemudian yang warnanya indah sekali ini, kadang warna merah, kuning, dan lain sebagainya ya. Ini disebut apa? Tangkai putih. Belum pas. Yang warnanya indah ini yang ini. Ini yang ini loh. Yang apa? Mahkota. Nah, benar sekali, Rengki. Ini namanya mahkota, Kesa. Nah, ini. Ini namanya mahkota bunga. Nah, terus kemudian yang banyak sekali ini ya, yang warnanya apa ini ya? Kayak hitam apa coklat ini kalau di laptop Pak Guru? Ini namanya apa? Ayo coba. Ayo semuanya berpendapat. Kepala putih. Oke. Kepala putih. Kepala. Yang ini kepala putik, berarti yang bawah ini tangkai putik. Ya. Ya, jadi katalah yang warnanya coklat ini yang banyak tuh, ini disebut dengan yang mana ini Pak Guru tunjukkannya, yang warna coklat ini loh, Frank. Benang sari. Iya. Benang sari. Bukan yang putih ya, bukan yang tengah. Kalau yang tengah ini, yang putih ini ya, inilah baru disebut dengan putik atau tangkai putik. Kemudian yang ondol-ondol gede di atas ini disebut dengan kepala putik. Betul loh. Kemudian yang warna coklat ini yang ada berapa kira-kira ya, Hamdan hitung, kelihatan nggak di situ? Benang sarinya. 6. Ya, 6 lah ya. 1, 2, 3, Ya 6. 5, 6. Oke. Yang 6 ini barulah disebut dengan benang sari. Oke. Kemudian yang tengah ini disebut dengan Putih. Oke, sekarang Pak Guru pengen tahu akan pertanyaan acar. Dea. Ya, halo? Ya, halo. Ya. Pak Guru minta tolong sebutkan oleh Dea mulai dari bawah. Ini Pak Guru tunjukkan pakai kursor laptop, kelihatan nggak kursornya? Keluar apa, Pak? Sharing. Halo Dea? Ya? Ya, halo. Ya. Aku minta tolong Dea sebutkan bagian-bagian bunga mulai dari bawah Dea. Mulai dari tangkai bunga. Terus? Tangkai bunga. Terus? Apa ini atasnya? Bakal biji ya. Katanya yang ini loh, yang sebagai tempat bersandarnya mahkota, yang hijau-hijau apa ya, misalkan bunga itu. Namanya apa? Kalau Kelopak bunga. oh, kelopak bunga, betul. Kemudian yang warnanya indah itu, ini ya namanya Mahkota. mahkota bunga, bagus. Kemudian sekarang yang warnanya putih ini berada di atas sendiri, ini hanya satu. Namanya apa dia? Tangkai putih. Oke. Atau putik lah ya. Kemudian yang warnanya coklat ini yang ada banyak, ada 6 ini, namanya apa dia? Benang sari. Mantap. Ya. Dia sudah bisa menyebutkan bagian-bagian bunga dengan baik. Ya. Ya begini, Rek. Ya.
Kan tadi yang namanya penyerbukan itu apa ya, Reki? Jatuhnya. Ayo, Rek. Jatuh. Serbuk sari di atas kepala putih. Sari di atas Bagus. kepala putih. Oke. Jadi di kepala putih ini, Reki dan teman-teman, itu ada serbuk sari gitu loh di sini nih. Di kepala benang sari ini. Nah, di benang sari ini ada serbuk sari. Lah, yang namanya penyerbukan, serbuk sari yang ada di kepala benang sari ini jatuh di sini itu loh ya, jatuh di sini di kepala putih. Ini kan disebut dengan bunga sempurna ya. Kenapa bunga sempurna? Karena memiliki dua alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Ya kan? Ini disebut dengan bunga sempurna. Nah, kalau misalnya bunga sempurna, otomatis penyerbukannya ya sendiri. Karena sudah punya alat kelamin jantan yang ada, alat kelamin betina juga ada. Oke, tadi kembali ke penyerbukan. Penyerbukan itu kan jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih ya. Nah, otomatis apa ini bergerak ke sini sendiri ya, menjatuhkannya sendiri atau bagaimana? Kan begitu ya. Ini sih jatuh sendiri apa bagaimana? Nah, ternyata ini ada yang membantu, Reki. Ada yang membantu. Nah, siapa saja yang membantu? Ya. Coba Pak Guru pengen kembali, caranya gimana ini? Nah. Pada keluar, Pak. Siapa? Taruh keluar, kayak keluar, Pak. Apa ini sinyalnya apa bagaimana? Ini masuk lagi nih, ya kan? Oh iya, masuk. Ya, masuk lagi, ada yang masuk mungkin. Latifani nggak masuk, Pak. Latifani Pak Guru udah telepon tapi memang belum masuk. Ya nanti kalau kamu ketemu atau gimana, ini bisa ini tanyakan gitu ya Kak Aib ya. Nanti atau setelah ini. Ya. Nah, siapa yang membantu penyerbukan ini? Ternyata ada yang angin, ada yang hewan, ada yang menggunakan bantuan air, ada yang dibantu oleh manusia. Itu loh, Rek, ya. Jadi inilah yang disebut dengan macam-macam penyerbukan. Kalau misalkan bunga itu sempurna, ya, terus kemudian terdapat atau memiliki alat kelamin jantan, memiliki putik dan benang sari, maka disebut dengan kleistogami. Ya, kleistogami. Apa dan kleistogami? Oke. Maka materi terakhir ya, kaitannya dengan pembelajaran tematik itu adalah kelima ini. Bisa ditulis nggak? Ini penting gitu loh. Macam-macam penyerbukan. Yang biru apa semuanya, Pak? Yang biru sampai yang disingkat-singkat aja nggak apa-apa, Rek. Contoh ya, judulnya macam-macam penyerbukan. Kleistogami kurung buka penyerbukan sendiri. Itu boleh seperti itu. Yaudah Pak Guru singkatkan aja nggak apa-apa ya, biar tidak terlalu banyak tulisan ya. Judulnya macam-macam penyerbukan. Ngelik-ngelik, Pak, patah-patah. Oh, patah-patah. Yaudah kamu dengarkan suara Pak Guru nggak apa-apa. Judulnya macam-macam penyerbukan gitu, Kak Aib. Ya. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. 1. Kleistogami. Ya. Sudah, siapa, Pak? Ya, kurung buka penyerbukan sendiri. Kleistogami, Mas. Kleistogami. Iya, Pak. Ya. Kurung buka penyerbukan sendiri. Nek sendiri kan berarti tanpa bantuan siapa-siapa. Ya kan? Kurung tutup. 2. Anemogami. Kurung buka bantuan angin, kurung tutup. Anemogami. Yang ketiga, Jowi diogami.
Shui dio kami. Ya. Shui dio kami kurung buka bantuan hewan. 4. Hidrogami. Hidrogami. Kurung buka bantuan air. Bentar, Pak. Yuk. Ya, kurung buka tadi ya. Bantuan air. Hidrogami, bantuan air. Ya, betul. Hidro itu air. Ya, 5 atau terakhir. Antropogami. 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 Ya, kurung buka bantuan manusia. Bantuan manusia. Ya, manusia. Berapa? Ya, bantuan manusia. Contohnya bunga vanili, ya, contohnya gitu ya. Contohnya bunga vanili dan anggrek. Gitu. Vanili Dan apa, Pak? anggrek. Vanili dan anggrek, Mas. Ini Vanili dan anggrek. Oke. Anggrek. Oke, terima kasih. Dalam, halo. ya, Pak. Ya. Ini ditulis. Oh iya, iya. Oke, saya masuk lagi ya. Iya. Itu sebenarnya ditulis, guys. Tuh, Kesa baru mau nulis ya lama ya. Iya. Iya. Ya, ya udah. Kesa tulis coba. Di situ judulnya macam-macam penyerbukan, guys. Ya. Guys, sudah sampai mana tadi, guys? Macam-macam penyerbukan sudah, guys? Macam-macam. Oh, iya, 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 iya. Oh, gini aja, guys. Nanti ini tak screenshot lalu tak kirim di grup ya, guys. Nanti kamu bisa apa namanya? Bisa nulis atau nyontoh di Nulis. ya di yang Pak Guru share itu. Berikutnya anak-anakku semuanya, saya pikir ini udah jam 10 lebih. Mungkin hari ini cukup kayak gitu aja lah ya. Sebenarnya sih Pak Guru boleh lanjut dan anak-anak pun sebenarnya mungkin siap. Tapi kita untuk uji coba ya tidak harus panjang-panjang lah. Yang penting Pak Guru harapannya setiap hari jam 8 sampai jam 10 lah. Insya Allah kalau terlaksana ya alhamdulillah gitu. Kemudian Pak Guru harapkan besok dan lain sebagainya dan seterusnya ya. Ya mandi terus kemudian sholat duha jam 8 kurang 10 masuk Zoom. Jam 8 dimulai loh kayak gitu. Ya. Pokoknya kayak gitu. Berarti lagi, Pak. Iya, Pak. Iya, setiap hari kalau misalkan begini enggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak. Ya, soalnya kita memang belum boleh masuk sih ya sama pemerintah. Jika ya semuanya menyadari lah. Ya, paling ya. Gimana? Lagi di lockdown ya? Nah, ya kayak gitulah, betul sekali. Nah, kemudian yang Tegalanyar, Hamdan dan teman-teman, Pak Guru minta tolong sekali ya, Faruk juga, itu tolong yang belum masuk, Latifanis, Kalva dan lain sebagainya, ya monggo lah. Ini yang dekat-dekat bisa ngomong gitu loh, bahwa setiap hari ada pembelajaran virtual kayak gitu kan. Dan seandainya kau HP tidak support ataupun kuota habis dan lain sebagainya, ya diharapkan bisa bergabung dengan teman yang dekat gitu loh. Terus kemudian untuk Noval masih nyambung Noval? Tidak. Oh, tidak, ini terpental Pak ya. Oke.
Artinya kayak si Fatah, Mok ini tidak bisa HP-nya atau gimana ya? Ya minimal gabung dengan yang bisa masuk gitu loh. Apanya kayak gitu sebenarnya. Artinya semua anak ya aktif semua orang ketang gabung dengan teman-temannya. Baik, seperti itu pembelajaran hari ini. Tolong dipelajari dan tugasnya, semuanya tugasnya itu menggambar bunga. Menggambar bunga. Nah, ini nanti tugasnya adalah gambar bunga. Boleh nyontoh di Google, boleh. Ya, yang penting bunganya bunga sempurna. Ada kelopaknya, ada mahkotanya, ada putik dan lain sebagainya. Ya, ini gambarnya. Iya, atau Pak. boleh nyontoh. Ya, nyontoh ini juga boleh. Ya, Pak. Ya, oke. Besok Pak Guru tanyakan gambarnya. Ya. Baik, sementara itu pembelajaran hari ini dan silakan salah satu perwakilan dari kelas menyiapkan untuk berdoa. Silakan untuk siapa? Aib apa mau menyiapkan? Pak Faruk. Silakan Faruk. Semuanya mic-nya dibuka. Kita berdoa awal ngasri. Ya. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pak Guru ucapkan terima kasih yang sudah bergabung hari ini dan jangan lupa belajar semangat dan semangat. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini cukup. Kalau mau live juga boleh ya. Kalau mau live boleh. Ya. Mawis.